Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channelnya Ina Adrian. Kali ini saya akan share kegiatan saya di siang hari Jumat sepulang saya kerja, supaya teman-teman nggak bosan ya lihat aktivitas saya yang hari ke harinya selalu lebih dominan malam. Karena kalau hari Jumat ini saya pulangnya lebih cepat ya, jadi saya bisa beraktivitas di siang harinya. Nah, ini saya mau lanjutin, mau nyuci, padahal tadi pagi sudah saya putar, sudah saya giling, tapi nggak keburu karena udah buru-buru mau berangkat kerja. Dan kali ini saya mau lanjutin untuk ngebilas dan melanjutkan untuk cuci pakaian yang lainnya. Cuacanya bagus banget ya teman-teman, ini lagi panas dan terik-teriknya banget. Saya gunakan kesempatan ini untuk ngejemur si bantal dan si guling yang ada di kamar anak laki-laki saya. Nah, saya taruh di situ aja ya teman-teman. Padahal kemarin itu mulai dari sore sampai malamnya itu nggak berhenti hujan ya. Sampai bahkan ada berita bahwa ada korban jiwa dari tersambar petir saking hujannya deras ya tadi malam. Saya lanjut ke si karpet ini. Kali ini saya nggak vakum ya teman-teman, saya nyapu seperti biasa aja. Padahal menggunakan karpet ini sama aja dengan menambah beban pekerjaan ya teman-teman, karena karpet ini mudah sekali untuk menyerap debu dan kotoran yang lain yang tidak kelihatan oleh mata. Tapi bagaimanapun yang namanya di rumah ya, kadang-kadang kita suka duduk di lantai atau aktivitas lainnya yang lebih nyaman kalau duduknya beralaskan karpet kayak gini. Tadi sebelum berangkat ke kantor saya nggak sempat nyapu ya teman-teman. Nah, kali ini teman-teman bisa lihat sendiri itu kotorannya juga banyak, ada debu-debu dan kotoran sampah-sampah yang lain juga. Saya agak ekstra untuk bersih-bersih ini karena sekarang di rumah saya juga punya kucing ya, apalagi yang masih berupa anak-anak gitu ya teman-teman. Mungkin bulu kucingnya itu yang bisa kemana-mana gitu ya. Tapi saya memang bikin batasan sendiri supaya kucing ini nggak masuk ke dalam kamar atau area pribadi lainnya. Dan resikonya saya memiliki kucing ini, saya memang lebih sering bersih-bersih seperti ini, lebih sering juga untuk cuci spray, cuci selimut gitu, jemur-jemur bantal, karena saya nggak tahu ketika saya berada di luar rumah atau lagi di kantor, saya kan nggak tahu kucing ini di mana, pernah masuk ke kamar atau enggak gitu, karena saya nggak bisa mengontrol terus kan kegiatan di rumah itu seperti apa gitu. Dan saya mau nyapa-nyapa semua teman-teman yang udah selalu hadir di channel saya ini, yang selalu dukung dan support dari video-video saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Cuaca memang kadang-kadang sering nggak menentu ya teman-teman. Lagi bagus-bagusnya panas cerah seperti ini, nanti tiba-tiba langsung mendung dan gelap, dan tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Di tempat teman-teman bagaimana? Teman-teman jangan salfok ya sama itu si ruku-ruku yang tumbuh dengan suburnya. Bagi yang nggak tahu itu tanaman apa, kayaknya seakan-akan itu tumbuhan yang nggak bermanfaat, padahal itu adalah salah satu bumbu untuk masak, lebih sering dipakai untuk bikin gulai ikan juga ya teman-teman. Saya juga nggak tahu kenapa bisa subur seperti ini, saya tanam, saya biarkan seperti itu saja, dan akhirnya dia tumbuh dengan subur seperti itu. Kalau hari-hariannya saya, biasanya saya jemur pakaian itu memang di dalam saja ya, di bagian laundry itu ada tempat gantungan kain.
Tapi karena sekarang saya ada di rumah dan cuacanya lagi bagus, saya memang mengejar untuk bisa jemur pakaian itu di luar karena enak aja ya rasanya ya kalau kering pakaian itu karena panas sinar matahari. Dan saya lanjut mau keluarkan kain dari mesin pengeringnya ini, dan itu juga di sebelahnya masih muter ya teman-teman, masih giling pakaian. Kalau saya hitung sampai selesai itu ada 4 trip kain yang digiling di mesin cuci. Saya jemur-jemur dulu di luar ini, nanti kalau seandainya cuacanya langsung ekstrim berubah lagi seperti kemarin, saya langsung angkat itu semua jemuran pindah ke bagian laundry lagi. Biasanya kalau saya udah nyuci banyak di hari Jumat atau hari Sabtu, biasanya kerjaan saya tidak terlalu numpuk di hari Minggunya ya teman-teman. Karena hari Minggu itu udah dijadwalkan untuk bisa nyetrika. Tapi kadang-kadang mager juga ya teman-teman. Kadang-kadang juga saya ngerasa, kok saya butuh refresh ya, kok saya butuh me time juga. Kadang-kadang nggak perlu kemana-mana, cukup lelehan sendiri di rumah. Itu juga mungkin melakukan aktivitas yang saya sukai, entah itu membaca atau apapun lah. Nah itu buat saya itu udah cukup untuk nge-recharge lagi moodnya saya yang sebenarnya dari hari Senin sampai hari Sabtunya itu udah full beraktivitas di luar rumah. Dan saya lanjut mau aktivitas sebentar di dapur. Saya mau masak nasi karena nasinya udah habis. Walaupun belum jadwalnya mau makan lagi ya teman-teman, tapi saya pilih untuk beraktivitasnya sekarang aja supaya nanti sorenya atau mau malamnya itu udah lebih santai. Untuk lauk makanan itu di rumah saya itu nggak terlalu ribet ya teman-teman. Apalagi sekarang saya itu di rumah cuma bertiga ya sama pak suami dan anak saya yang paling kecil. Sedangkan anak yang sulung itu sekarang lagi mondok. Jadi untuk urusan makan dan urusan lauknya itu nggak terlalu ribet ya teman-teman. Sebisanya, sesempatnya dan seadanya aja. Apa yang ada stok di dalam kulkas, itu saja yang saya manfaatkan untuk hari ke harinya sampai habis ya teman-teman. Saya nggak merancang menu apa untuk hari ini A, hari ini B, saya juga nggak merancang sampai segitunya. Dan ini adalah cucian piring bekas dari makan siang tadi ya teman-teman. Tadi Pak suami makan nasi soto, saya juga ikutan. Walaupun saya sangat sering bikin nasi soto, tapi untuk makannya itu saya jarang ya teman-teman ya. Saya lebih suka makan dengan menu yang pakai lauk itu ya teman-teman. Gak tahu kenapa, mungkin karena bikin sendiri dan akhirnya udah ngerasa biasa gitu ya teman-teman. Dan saya lanjut sedikit mau masak ya teman-teman ya. Itu menunya apa yang ada aja. Kebetulan ada kentang, ada terung dan ada ampla hati juga ya. Saya mix aja semuanya jadi satu. Tapi ternyata pas mau finishnya itu ternyata saya lihat si cabenya udah nggak ada di dalam kulkas. Dan saya udah males ya keluar. Saya biarkan aja itu nggak pakai cabai dulu. Nanti pas sorenya baru saya mau beli lagi keluar gitu ya teman-teman. Ada nggak ya teman-teman yang ngalamin kayak saya ini, pas lagi enak-enaknya masak, tahu-taunya salah satu bahan untuk dimasak itu kurang gitu ya teman-teman, dan akhirnya nunggu atau dipending dulu gitu.
Nah, akhirnya keluarlah si wajan legend ini ya teman-teman. Walaupun udah ada wokpen ataupun alat masak lainnya yang lebih kekinian, tapi saya masih sayang ya sama yang si legend ini karena udah lama ya saya punya ini, udah sekitar 11 sampai 12 tahun, tapi untuk masak-masak itu rasanya saya lebih seneng aja pakai yang begini, lebih tahan banting dan lebih tahan hajar gitu teman-teman. Nggak bikin saya itu harus takut ini bakal kegores atau gimana gitu. Jadi untuk malam nanti itu menunya yang simple-simple aja ya teman-teman ya. Udah ada yang gorengan seperti ini, terus kuahnya nanti kita bisa bikin soto, terus nanti juga udah ditambahin kerupuk, udah selesai. Karena buat saya yang urusan perut itu nggak terlalu ribet ya teman-teman. Setiap saya beli ayam, saya selalu minta dilebihkan hati dan ampla ya teman-teman. Tapi saya juga jarang untuk beli yang sengaja banyak gitu ya teman-teman. Karena di rumah saya itu nggak ada yang terlalu suka untuk dijadikan lauk. Tapi kalau yang seperti ini masuk jadi tambahan-tambahan di dalam bahan yang lain, biasanya memang selalu habis sih. Nggak pernah ada yang komplain gitu ya teman-teman. Mikirnya daripada nanti satu digoreng kan cuma satu aja yang bisa makan ya, lebih baik saya potong-potong kayak gini aja dan itu udah jadi menu untuk satu keluarga gitu teman-teman. Kayaknya beda tipis ya teman-teman antara hemat sama pelit ya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga ada bermanfaat dan bisa diambil hal-hal positif yang ada di dalamnya. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.